Selamat pagi, Bu Guru. Sehat-sehat. Baik. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran DK, Ibu minta salah satu berdoa. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa dan izinkanlah saya untuk memimpin dalam acara bersama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Satu, dua, tiga. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, terima kasih kepada Jeti. Sebelum kita Ibu mau absen, silakan berdiri semua. Sudah, Bu? Iya. Sekarang kita akan breaking. Nah, ice breaking ini ada yang salah satu contoh. Coba semua begini, ada yang begini. Ya. Nah, ada dua teman toh, satu di kiri, satu di kanan. Ya. Nah, masing-masing berhadapan. Ya. Silakan. Yang di bagian sini buat begini, tangannya begini. Ya. Yang sebelahnya begini. Yang dia punya teman sebelahnya begini, terus lihat jari telunjuk. Sudah kok? Sudah? Yang satunya dia buat begini. Atau begini ke depan. Ya. Nah. Tapi kasih pisah begini. Sudah kok? Sudah. Oke. Yang pertama kita taruh itu dua jari di teman punya tangan seperti ini, kiri kanan. Coba muat, taruh di atas ini. Ya. Sudah. Nah, fokus ke depan sini. Sudah toh? Sudah. Di sini. Ibu hitung 1, 2, 3. Terus yang begini ini tangkap dia punya jari. Bisa kah tidak? Bisa kah tidak? Kalau tidak dapat tangkap, ya berarti dia menang toh. Nah, kalau dapat tangkap berarti dia kalah. Ulang. 1, 2, 3. Ulang. Jangan tarik dulu. 1, taruh isi baik dia punya tangan. Isi baik dia punya tangan. Sudah. 1, 2, 3. Sudah kok? Ya, ya, berarti kan sini Ibu akan cek kehadiran. Ya, Arwin ada. Deborah. Tujuan pembelajaran kita hari ini untuk menjelaskan gotong royong. Tahu gotong royong? Tahu. Gotong royong itu apa? Siapa yang tahu gotong royong? Angkat tangan. Ya, Jessica, gotong royong itu yang bagaimana? Bekerja bersama untuk menjaga kebersihan dan kebaikan bersama. Iya, bekerja bersama untuk apa? Untuk menjaga kebersihan dan kebaikan bersama. Nah, contohnya di mana? Kalau gotong royong itu biasanya di sekolah itu biasanya yang paling mendalam itu di mana? Ya, di kelas. Nah, di kelas itu ada apa di dalam kelas? Kelas. Ada petugas kebersihan toh? Ya. Kemarin hari Jumat yang kita gotong royong di itu sudah termasuk gotong royong. Bekerja sama. Ya. Terus kita kalau diskusi bagi kelompok itu juga sudah termasuk gotong royong. Kalau contohnya di rumah juga begitu. Di rumah ada gotong royong atau tidak? Ada. Ya. Ada. Yang mamanya cuci piring, terus anaknya bantu, terus bapaknya
sifatnya kerja ini, kerja itu namanya sudah gotong royong. Iya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, ada manfaat gotong royong. Siapa yang tahu manfaat gotong royong? Manfaat gotong royong itu contohnya di sekolah. Manfaat gotong royong di sekolah itu untuk apa? Sekolah jadi kalau di dalam kelas, contohnya di dalam kelas, kegiatan membersihkan kelas, menyapu halaman dan menanam tanaman. Nah, manfaatnya untuk belajar misalnya kelasnya bersih, terus belajar juga bisanya nyaman. Kalau kelas kotor belajar nyaman atau tidak? Tidak. Ya, ini kelas tidak bersih, itu kita belajar ada yang mengantuk, ada yang tidur di dalam kelas, itu karena ada kotoran. Jadi kita harus bersihkan. Harus apa? Bersihkan. Harus peduli. Nah, ada nilai yang harus kita pelajari. Nilai yang kita pelajari itu Ibu minta salah satu baca dulu. Arti gotong royong. Arti gotong royong bekerja bersama untuk menjaga kebersihan dan kebaikan bersama. Iya, kita tepuk tangan buat Jessica dulu. Arti gotong royong itu bekerja sama untuk menjaga kebersihan dan kebaikan bersama. Nah, ada kegiatan yang ada di sekolah. Siapa yang tahu kegiatan di sekolah? Angkat tangan. Ya, Yenta, silakan. Kegiatan di sekolah itu apa? Kegiatan di sekolah membersihkan kelas, menyapu halaman dan menanam tanaman. Iya, terima kasih. Kita tepuk tangan buat Yenta. Kegiatan di sekolah itu salah satunya membersihkan kelas, menyapu halaman dan menanam tanaman. Nah, nilai yang harus kita pelajari yaitu kita harus belajar peduli, tanggung jawab, dan saling membantu. Nah, kalau membersihkan kelas itu bukan hanya yang petugas kebersihan saja, tetapi harus saling membantu. Saling apa? Membantu. Kalau kita punya kelas ada kotoran di dalam kelas, kita tidak bisa dibiarkan saja. Kita harus mengambil dan isi di tempat sampah. Terus menyapu halaman. Ya, datang pagi, tidak lihat yang terlambat. Kita datang pagi langsung ambil sapu, ambil ember, dan kita bisa siram tanaman yang ada di halaman sekolah. Terus kita bisa ambil sapu dan sapu dalam ruangan. Bisa atau tidak? Bisa lakukan atau tidak? Bisa toh? Nah, dia punya manfaatnya yang kita lakukan itu gotong royong itu adalah sekolah kita menjadi bersih, sehat, dan nyaman untuk kita belajar. Tugasnya adalah setiap kelompok itu ada dia punya permainan gotong royong. Satunya contohnya dia membersihkan kelas. Yang satunya dia bermain kelereng. Ya, bermain kelereng juga kan itu termasuk gotong royong. Terus satunya dia menanam bunga. Silakan kerja, ditulis di kertas. Silakan perkenalkan. Sedikit maju ke depan. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, kita tepuk tangan buat kelompok 1. Kita kasih semangat. Nomor 1 apa? Kuat.
toh? Ya. Yang kedua, Sekolah jadi bersih. sebutkan 3 manfaat tidak boleh tertawa. Sebutkan. Gotong royong. Yang pertama apa? Sekolah jadi bersih. Sehat nyaman untuk belajar. Iya. Silakan duduk. Kita tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, sekarang mulai dari sini. Ini berjejer ke sana. Maju. Cepat. Ini kita video jadi jar waktu. Menghadap ke sini, baris. Oke. Di sini satu barisan. Cepat. Ya. Perhatikan sini. Ya, baris yang rapi, yang lurus. Perhatikan sini. Nah, permainan ini adalah permainan gotong royong. Jadi, ibu bisik salah satu bisikan di Yenta, maka Yenta bisik kembali ke ini. Balik bisik ke Andrean bisik kembali Pi, dan seterusnya. Terus Isra datang kasih tahu kalimat yang ibu bisik kepada Yenta. Kasih tahu orang yang paling terakhir itu dia harus kasih tahu bisikan itu bisikan apa. Sudah kok? Sudah. Siap. Supaya yang orang kedua dia bisik apa dan seterusnya. Iya. Lanjut. Langsung bicara di situ. Bersihkan kelas. Salah atau benar? Ya. Salah atau benar? Iya. Yang ibu katakan tadi itu apa Yenta? Membersihkan kelas. Ya, membersihkan kelas. Ya, kita semua tepuk tangan. Silakan duduk. Ya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Silakan duduk. Ya. Nah, yang tadi ini sudah jelaskan itu siapa yang belum mengerti. Yang belum mengerti silakan bertanya atau belum mengerti tentang gotong royong. Nah, di sini ibu mau sampaikan pulang sampai rumah itu jangan lupa yang namanya gotong royong. Datang sekolah juga begitu. Bisa toh? Bisa. Datang sekolah itu tidak boleh ya membuang sampah sembarangan ya. Kita harus dapat lihat kotoran di mana kita harus ambil dan buang di tempat sampah. Terus kalau teman-teman yang membersihkan kelas kita harus membantu. Oke. Baik. Kita cukup sampai di sini yang sebelum kita mengakhiri